Artinya begitu sinyalnya sendiri ini menunggu sampai tadi begitu ya, Undang-Undang MD3 ini selesai begitu antara dua Selesai, koalisi ini. selesai sebelum Oke. tanggal 6 Desember. Oke Pak Masinton, kita coba angkat telepon, ada pemirsa yang ingin bergabung. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak, Selamat malam Pak, dengan siapa di mana Pak? dengan Pak Andre dari Jakarta Selatan. Oke Pak Andre, silakan. Iya, saya sebagai masyarakat dengan melihat kondisi di negara saat ini saya lihat banyak para pejabat kita yang sudah tidak taat bagi dengan hukum yang berlaku di negara ini. Terlebih saya lihat ini Pak Masinton juga ini anggota DPR, tetapi ngomongnya udah lebih kepada hal-hal yang sebenarnya tidak mengacu kepada undang-undang. Oke. Saya Pak sebagai mahasiswa hukum, saya tahu bahwa hukum itu selalu harus melihat apa yang sudah dituliskan, yang sudah dibuat dalam satu undang-undang, itu saja dijalankan. Sekarang kan DPR kita ini kan sudah dilantik. Sejak dilantik berarti DPR itu sudah sah. Kalau seandainya saat ini DPR saja tidak dihargai, ya bagaimana kontrol DPR terhadap pemerintah itu akan bisa berjalan? Oke. Jadi Pak Masinton, mohon maaf, Pak Masinton kan anggota DPR. Harusnya Bapak itu berpihak kepada DPR dong. Dalam hal ini tugas DPR itu mengontrol, yaitu jalannya pemerintahan. Kalau sudah begini keadaannya, mau jadi apa Republik ini? Oke. Kami rakyat yang jadi susah Pak. Ya kan? Oke. Kalau misalkan sebaliknya, Bapak ini ngomong KMP, KIA, sekarang sebaliknya kalau KMP yang jadi penguasa dalam hal ini. Terus dari pihak Bapak yang melakukan hal yang sama seperti saat ini. Mau jadi apa Republik ini Pak? Oke. Jadi Iya. kembali kepada esensi aja bahwa DPR itu tugasnya adalah mengontrol jalannya pemerintah. Persoalan kisru di DPR itu tidak ada hubungan dengan persoalan undang-undang yang sudah diberlakukan bahwa DPR harus mengontrol. Oke. Tidak ada hubungan Pak. Baik, Pak Andre, terima kasih. Kalau kayak begini hancur Republik. Oke, baik, terima kasih. Silakan Pak Masinton ditanggapi. Ya, terima kasih Pak. Jadi fungsi kontrol tetap berjalan. Fungsi kontrol tetap berjalan. Oke. Siapa bilang kita juga nggak bekerja, tetap bekerja. DPR itu kan memang fungsinya itu ya dia berbicara, namanya juga parlemen, parle. Nah, jadi fungsi itu tetap berjalan. Nah, yang sekarang ini kan yang sedang kita bahas adalah pemerintah kalau datang ke DPR itu datangnya kemana? Tapi kan sudah disahkan tadi Pak Ande katakan begitu. Artinya ada anggapan begitu dari KIH dan juga pemerintah bahwa ini belum sah begitu ya komisi yang ditentukan melalui rapat paripurna kemarin. Oh iya, belum dong. Kan belum quorum. Ya, terus sekarang antara KIH dan KMP kita bersepakat untuk merevisi atau mengamandemen beberapa pasal di dalam Undang-Undang MD3. Dan itu sekarang sedang kita bahas. Nah, selesai dulu ini, baru kemudian ya semua baik KIH, KMP masuk ke dalam komisi-komisi. Baru kemudian kita bisa enak memanggil menteri, memanggil direksi BUMN atau pejabat lainnya, itu sudah ke satu komisi DPR tadi. Tidak ada lagi yang namanya komisi yang ini versinya KMP, komisi yang ini versinya KIH, tapi sudah satu. Artinya komisi yang sekarang ini masih versi KMP begitu, kalau Pak Masinton melihat? Oh iya, nah itu kan hari ini kan faktanya begitu. Nah jadi kita sekarang sudah tidak ada lagi kita tidak lagi mempertajam itu ya, komisi ini komisi itu, tapi kita sudah membahas ini dalam balik ya, menghapus beberapa pasal, merevisi beberapa pasal, dan kemudian selesai pembahasan revisi Undang-Undang MD3 ini sebelum tanggal 6 nanti sudah disahkan oleh pemerintah, maka selanjutnya DPR itu atau komisinya ya, komisi-komisi itu sudah bareng semua. Jadi udah enak, manggil menteri juga sudah enak, sudah menterinya nggak bingung lagi mau datang kemana-kemana karena DPR udah satu gitu. Ya, baik Pak Masinton, kita harus break sejenak pemirsa. Kami juga akan di segmen berikutnya akan kehadiran satu orang narasumber lagi, yaitu dari fraksi PKS. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Iya dong, nanti kalau kita datang ke sini keliru, datang ke sini juga keliru. Datang ke sini juga keliru, datang ke sini juga keliru. Gimana? Biar di sana sudah
apa itu sudah rampung, sudah selesai, baru silakan. Ya, pemirsa, pembahasan kami lanjutkan dan sudah hadir bersama kami yaitu satu orang lagi anggota DPR dari fraksi PKS, Pak Refrizal Sikumbang. Selamat malam Pak Refrizal. Malam, Pak Assalamualaikum. Refrizal, waalaikumsalam. Ini menarik tadi ada statement dari Pak Jokowi juga begitu yang mengatakan bahwa ini kisru DPR ini belum selesai begitu. Kemudian apakah rapat dengar pendapat atau undangan begitu ke Kementerian BUMN sendiri sudah tepat waktunya begitu pemerintah yang baru kerja 1 bulan ini? Mudah-mudahan Pak Jokowi dengar ya. Jadi Pak Jokowi itu sumpah jabatannya itu menjalankan Pancasila, tunduk pada Pancasila, Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Oke. Jadi DPR kalau memanggil itu bukannya Komisi 6 yang memanggil. Yang memanggil itu adalah lembaga negara yang sama derajatnya sama Presiden itu. Oke, tapi yang kan ini manggil. tadi bukan dikatakan bukan Pak Komisi Masinton 6 yang ini manggil. istilahnya belum selesai begitu. Ya Pak memang Refrizal. disuruh ditugaskan kepada Komisi 6. Tapi yang memanggil, saya ingatkan ya, yang memanggil adalah lembaga negara yang bernama DPR. Yang tempat Jokowi kemarin itu berkonsultasi. Ya, sah menurut undang-undang. Ini tugas DPR itu di pasal dalam undang-undang nomor 17 tahun 2004 ya. Dari 72 itu panjang tuh ceritakan. 73 itu juga untuk menjalankan tugasnya itu BPN berhak mengundang siapa saja, pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, orang per orang. Ketika dia haknya itu diundang kepada orang, siapapun pejabat tadi, dia wajib memenuhi. Ya, wajib memenuhi itu undang-undang loh. Jangan main-main. Jadi ketika dia diundang, dia wajib harus ada alasan undang-undang setara dengan undang juga yang bisa menghalangi dia tidak bisa hadir. Oke, kemudian dari sikap tadi Pak Presiden Jokowi dan juga Ibu Rini sendiri, tanggapan dari Pak Refrizal. Nah ini ya, maka saya ingatkan kepada Duli ini, kita sudah seminggu yang lalu sudah tanda tangan. Selasanya kita langsung paripurna untuk menyetor nama-nama untuk dimasukkan kepada alat kelengkapan. PDI nyicil. Tapi yang lain udah masuk, KMP yang lain udah masuk, yang lain udah masuk semua gitu. PDP belum masuk, kan masalahnya bukan di kami lagi gitu, masalahnya di PDP. Udah dikirim. Kenapa dia belum masuk? Udah dikirim tapi nggak datang kan urusannya dia kan. Kalau udah dikirim dia nggak datang di komisi kan urusannya dia, bukan urusan kami. Kami tidak ada lagi kalau udah di komisi Pak, kalau udah masuk di komisi tidak ada lagi bicara ke politik. Kita bicara bangsa dan negara di situ. Satu fraksi kita di situ. DPR kita bicara dengan pemerintah di situ. Tapi nggak kalau ada lagi tadi Pak Masinton katakan ini kan tadi begitu, ini penentuan alat kelengkapan dewan yang kemarin ini kan hanya dihadiri 5 fraksi begitu. Ini tidak mewakili nah itu sebagian namanya dari sama juga kita kalau ada koreng itu kita yang sudah mau sembuh kita korek lagi. Harusnya Jokowi harus bijak. Yang sudah sembuh nih jangan dikorek-korek lagi. Artinya akan kembali memanas lagi dong jangan hubungannya. Memanas. Harusnya Jokowi sekarang ini harus menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan jangan memanas-manaskan suasana. Ini tegas nggak Jokowi melarangnya? Harus tegar. Kalau dia melarang tegas, kita juga bisa ngambil keputusan tegas juga gitu kepada Jokowi. Seperti apa keputusan tegas nanti ya, Pak? Kami melarang. Ya, kalau tegas enak juga ngomongnya gitu, jangan abu-abu. Jadi Bu Rini abu-abu juga bahasanya. Siapa yang melarang dia? Abu-abu juga. Pimpinan, nggak jelas pimpinannya siapa. Apa Jokowi yang dimaksud? Pimpinan yang kita tahu yang Jokowi yang pimpinannya Presiden kan. Yang melarang itu. Suratnya Jokowi tidak terbuka juga pada Presiden. Tulis dong surat kepada DPR. Kan ada lembaga negara, ada pimpinan DPR. Kalau Anda nggak suka, secara tertulis, secara gentleman bilang, kami belum bisa datang. Pak Ketua DPR, pimpinan DPR, kan kita sama nih. Nah, atau ngomong datang ke DPR, atau diundang datang ke DPR. Di mana? Biasa kan dulu jam Pak SBY itu lembaga negara itu kumpul, sering kumpul, sekian bulan sekali kumpul. Pak Taufik Kemas dulu dengan Pak SBY, walaupun beda kita, kami beda dengan Pak Taufik Kemas. Tapi kita bisa duduk bareng. Kalau untuk kepentingan bangsa negara, kita bisa duduk bersama-sama. Baik, Pak Masinton, apakah akan mendukung ini teman-teman di KMP begitu ya? Ini ada lagi KMP Pak. Di DPR katakan, di DPR kalau tadi akan menempuh jalan tadi jalan paksa juga. Yang saya katakan tadi itu teman-teman ini terlalu bersemangat. Ini masih ada proses pembahasan revisi Undang-Undang MD 3 dan beberapa pasal itu juga sedang untuk dirubah. Ada beberapa ayat itu juga dihapus gitu Pak Sumpama. Mungkin senafas dengan Pak Jokowi bilangnya begitu kerja dan kerja. Yang jadi masalah ini nanti ini. Jadi sebenarnya kenapa Jokowi melarang menterinya datang ke DPR? Kenapa di sini dia nggak larang? Nah kan jadi masalah. Ini kan nanti ada proses. Ini kan bisa dipersoalkan orang loh ini. Kenapa nanti gitu, Menkumham nanti mau datang ke sini?
Di sini dia nggak mau datang menteri yang lain. Karena menyelesaikan persoalan di DPR, Pak. Nah, gini loh. Jadi kita ini Pak ya, makanya saya sebutkan tadi, sebetulnya kita ingin semangatnya menyelesaikan persoalan. Tanda tangan kemarin itu enggak ada dalam undang-undang MD3 itu. Ya, kita ingin, ya oke lah, kita ikut aja lah supaya persoalan ini selesai. Banyak juga yang protes, di antara kami juga banyak yang protes. Tapi inilah kita berjiwa besar, nggak apa-apa lah. Yang penting kita ada jalan keluar antara KIH dan KMP ini. Tantangan nggak apa-apa, dibawa ke DPR kemarin. Pak Refrizal, atau sikap ini membuktikan atau memberikan sinyal juga dari pemerintah untuk melakukan buka-bukaan begitu terkait dengan mungkin isi dari Islah begitu yang masyarakat umum tidak. Ya seharusnya sudah Pak Jokowi menunjukkan dia negarawannya sekarang. Dia ingin menyelesaikan persoalan ini sekarang. Jangan dipanasi lagi masalah ini. Kan kita ingin bekerja. Yang mengadu ke DPR itu bukan hanya rakyat biasa. BUMN juga mengadu, dia perlu juga dengan DPR masalahnya. Ketika DPMN, dia lagi perlu ada krisis global, kayak misalnya Krakatau Steel itu harga baja itu sekarang sama dengan 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu dengan US dollar. Kan global itu sifatnya. Baik Pak Refrizal, ini situasi ini bisa makin memanas, ini membuka celah begitu dan saya juga tidak mengharapkan memanas. Seharusnya diredam oleh Pak Jokowi selesaikan. Sejauh mana bisa tadi begitu menimbulkan hak bertanya, berpendapat bahkan interpelasi? Nah, itu yang saya khawatirkan. Kalau situ kan jadi ke arah politik jadinya kan. Kan gini ya kalau kita mengundang nih ada. Hak interpelasi itu gitu Pak. Ini Pak, ini yang sedang kita bahas di Balik. Ini kan juga dihapus hak interpelasi pasal 98 itu. Yang dihapus itu hak interpelasi komisi. Yang hak interpelasi perorangan dijamin sama undang-undang dasar. Iya, kalau itu undang-undang dasar yang menjamin, bukan undang-undang ini lagi menjamin. Ini komisi. Kita bicara komisi. Kalau saya bisa begini loh, saya pribadi kan, bisa maju. Pemerintah kenapa nggak datang? Karena ada 2 komisi. Dia mau datang ke komisi yang mana? Yang mana? Ada 2 komisi, 1 komisi. Nasdem udah datang, P3 udah datang. Yang belum datang kan PDIP yang belum datang. Ini kan yang sebelumnya, surat itu kan surat yang sebelumnya. Nah maka kan tahapan penyelesaiannya kan kita bersepakat bahwa dibalik dulu, direvisi undang-undang MD3-nya. Jadi kan nggak perlu harus gerasak-gerusuk juga Pak. Kita juga pengen semuanya bisa cepat selesai, tapi kan pekerjaan itu kan juga nggak bisa buru-buru tanpa ada payung yang jelas. Penyakit masyarakat ya, penyakit BUMN nggak bisa kita tunda-tunda Pak. Merpati udah berapa bulan nggak digaji. Ini menuntut kepada kita, DPR ini. Apa jalan keluar? Merpati pegawainya, apa kita mau gantung aja begini? Pak Refrizal, pemanggilan berikutnya kapan? Ya kita akan panggil terus. Ya kalau memang kalau nggak mau dipanggil lagi bisa panggil paksa jadinya. Sebenarnya gini juga Pak, sebelum ini kan juga lucu ya, teman-teman ngundang pejabat Kementerian BUMN, Direktur BUMN, ya. Sementara menterinya belum, harusnya menterinya aja dulu diundang tahapannya. Kenapa kok harus ngobrol-ngobrol direksi BUMN, ada apa? Ini kan kita tahu juga ngerti, saya kan yang dukung Sinam. Yang kita undang itu adalah Kementerian BUMN. Iya, pejabat menterinya ya dulu undang. Ya Kementerian BUMN. Kementerian. Jadi dalam undang-undang itu siapa aja. Kita harapkan sikap dan kondisi ini begitu ya tidak justru membuka tadi begitu ya tanding bebas antara DPR dan juga pemerintah begitu ya. Kita harapkan DPR juga kembali solid dan juga pemerintah bisa sama-sama siap bekerja begitu. Oke, waktu kita terbatas Pak Masinton, terima kasih banyak Pak Masinton dan juga Pak Refrizal. Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya begitu dan